pemirsa, saya Citriski Ajija kembali hadir menemani Anda dalam program Kompas TV Special Report. Jakarta memang identik dengan hiruk-pikuk aktivitas kota. Namun, di tengah padatnya lalu lintas dan gedung-gedung tinggi, ada satu kawasan yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat sejarah, seni, dan kuliner, yaitu Cikini. Cikini tidak hanya menjadi jalur perlintasan masyarakat setiap harinya, tapi ada juga ruang hidup yang menyimpan banyak cerita dari stasiun tua yang masih berdiri kokoh sejak masa kolonial, hingga destinasi seni dan kuliner yang tetap bertahan di masa modernisasi. Melalui liputan khusus ini, kami akan mengajak Anda menelusuri denyut kehidupan Cikini, lalu bagaimana kondisi kawasan ini pada siang hari. Kita sudah terhubung dengan rekan kami Nuril Ihsan yang berada langsung di stasiun Cikini. Baik Nuril, dipersilahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Citriski Ajija. Pada 20 September tahun 2025, saya melaporkan langsung dari stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Terpantau siang hari ini, aktivitas penduduk sangatlah sepi. Didominasikan oleh pekerja, pelajar yang ingin pergi ke Menteng, dan kawasan Cikini lainnya. Pemirsa, stasiun Cikini ini merupakan stasiun komuter lain kelas 2 yang memiliki 2 jalur, 2 peron, dengan struktur layang yang dioperasikan pada 1992. Stasiun Cikini ini merupakan stasiun favorit para penumpang yang ingin pergi ke destinasi-destinasi yang ada di Cikini. Selain itu, di sekitar stasiun Cikini juga cukup hidup. Lalu lintas yang ramai, lancar, yang dipenuhi dengan kendaraan umum. Dan di sini juga cuacanya cukup sejuk untuk beraktivitas-aktivitas seperti biasanya. Demikian yang saya laporkan dari stasiun Cikini, Jakarta Pusat, menuju studio Citriski Ajija. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nuril Ihsan, langsung dari stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Pemirsa, perjalanan tim liputan Kompas TV Special Report hari ini tidak berhenti sampai di situ. Seperti yang kita ketahui, kawasan Cikini tidak hanya dikenal sebagai pusat transportasi, namun juga menjadi rumah bagi sejumlah destinasi seni dan kuliner legendaris, yang hingga kini tetap bertahan di tengah modernisasi Jakarta. Untuk itu, sejumlah rekan reporter kami sudah bersiaga di 3 titik destinasi yang berbeda. Pertama, ada rekan kami yang berada di tempat barang antik, sebuah tempat di mana terdapat banyak benda-benda antik yang dapat dipamerkan. Kedua, rekan kami yang akan melapor langsung dari sebuah kedai es krim legendaris. Kawasan ini tempat yang konon menjadi favorit Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dan yang ketiga, tim reporter kami juga sudah berada di Warung Ijo, sebuah rumah makan sederhana namun legendaris dan tetap bertahan sejak puluhan tahun lalu dan menjadi pilihan warga sekitar. Kita akan menuju ke lokasi pertama lebih dahulu, yaitu barang antik. Sudah ada rekan kami, Almira Halimah Sadia, di sana untuk memberikan laporan lengkapnya. Almira Halimah Sadia, silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih kepada Citriski Aziza. Selanjutnya, bersama saya, Almira Halimah Sadia, melaporkan bahwa saat ini saya sedang berada di sekitaran Pasar Barang Antik di Jalan Surabaya, Kecamatan Menteng, di mana di sekitar jalan ini terdapat barang-barang antik yang dijual dan dipaparkan untuk pengunjung-pengunjung yang mengunjungi daerah sekitar sini. Pemirsa yang ada di rumah, kalian tahu nggak sih kalau pasar barang antik ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an loh, dan resmi dibuka pada tahun 1974 sebagai pusat jual beli barang antik di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, deretan kios di sepanjang jalan ini banyak sekali koleksi menarik, mulai dari lampu antik, kamera kuno, piringan hitam, Gucci, patung, dan lain-lain. Pasar barang antik ini buka pada setiap hari loh, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 malam. Biasanya, suasananya akan lebih ramai ketika akhir pekan. Lokasinya pun cukup strategis, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun Cikini, sehingga mudah diakses oleh pengunjung. Bagi kalian yang ingin berburu barang antik, jangan lupa untuk mengecek kondisi barang dengan teliti agar kalian mendapatkan koleksi terbaik dengan harga yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pemilik toko pedagang barang antik sekitar sini. Permisi Bapak, Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Iis,
Ya. Pak Iis, kira-kira sudah berapa lama jualan barang antik di sekitar sini? Nah, di sini mulai dagang tahun 1994. Kemudian, mengapa Bapak memilih untuk menjualkan barang-barang antik ini? Dengan bagaimana Bapak memilih barang-barang antik ini? Saya jualan sini karena menerusin punya orang tua. Nah, pertama emang saya kurang minat, saya pelajari lama-lama akhirnya tertarik. Nah, kalau masalah pembelian barang, karena kita datang ke rumah yang mau nawarin jual barang atau dia kemari, ya barangnya macam-macam, yang bentuk jam-jam lama, porselen, keramik, patung-patung kayu, dan lain-lain. Kira-kira berapa pendapatan yang Bapak dapatkan selama sebulan atau setahun dengan menjualan barang-barang antik ini? Kalau pendapatannya nggak bisa diprediksi, kadang-kadang sebulan bisa 3-4 kali pelaris, atau nggak bisa. Ya kalau lagi rezeki bagus ya agak lumayan dapatnya. Nah, kalau nilainya nggak bisa diprediksi. Yang paling tingginya sekitar sebulan bisa 3 juta. Kira-kira harga barang-barang antik di sini sekisar mulai dari harga berapa? Mulai dari harga yang di atas 100 sampai yang ada yang di atas 2 juta, 3 juta, tergantung barangnya juga sih. Kalau barang-barang souvenir kan harganya agak murahnya. Baik, terima kasih ya Bapak. Baik, seperti itulah wawancara dari dengan Bapak pemilik toko barang antik ini. Sekian dari saya, melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari tempat barang antik. Pemirsa, dari ruang seni kita akan bergeser ke ruang rasa. Cikini tidak hanya dikenal dengan deretan barang antik dan bangunan bersejarahnya, tetapi juga menyimpan deretan kuliner legendaris yang hingga kini masih bertahan melawan zaman. Salah satunya adalah Warung Ijo, sebuah rumah makan sederhana namun penuh cerita yang sudah berdiri sejak dekade 1950-an. Warung ini bukan hanya menyajikan hidangan khas rumahan dengan cita rasa otentik, tetapi juga menjadi bagian dari denyut keseharian warga Cikini hingga para tokoh bangsa yang kerap singgah. Untuk mengetahui lebih lanjut suasana terkini di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ibnu Maulana yang berada langsung di Warung Ijo Cikini. Ibnu Maulana, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih sudah sebelumnya. Saya Ibnu Maulana melaporkan saya sedang berada di salah satu restoran tradisional, yaitu Warung Ijo. Saya akan membeli makanan salah satu. Jakarta Pusat punya satu destinasi kuliner yang sudah tidak asing lagi, yakni Warung Ijo Cikini. Awalnya hanya berupa outlet kecil di kawasan A1 atau Taifil Sokro. Warung ini dikenal lewat sajian masakan Nusantara, terutama hidangan khas Makassar, karena sudah diminati Warung Ijo, kemudian berkembang dan menempati lokasi yang lebih besar di kawasan Cikini. Nah, Warung Ijo buka setiap hari dengan jam operasionalnya yang umumnya dimulai dari pukul 11.00 hingga jam 9.00 WIB. Meskipun begitu, jam buka bisa saja berubah, sehingga pengunjung disarankan untuk menginjak terlebih dahulu sebelum datang ke restoran Warung Ijo. Nah, untuk lokasinya berada di Jalan Soeroso nomor 1 Cikini Menteng, Jakarta Pusat, menjadikan Warung Ijo mudah dijangkau sekaligus menjadi salah satu pilihan kuliner populer di kawasan Cikini. Baik pemirsa, sini juga banyak pengunjung yang datang ke Cikini ya, ke Warung Ijo. Kalian bisa lihat di belakang saya ada orang-orang sangat menikmati hidangan dari Warung Ijo ini. Sini saya memesan hidangan dari Warung Ijo. Yang pertama ada saus ayam, yang kedua ada kue apem, yang ketiga ada lumpur surga. Kalian juga kalau makan di sini, kalian bisa melihat orang-orang yang sedang bermain mini soccer. Karena makanannya sudah siap, saya akan menyicip. Yang pertama ada samosa hijau. Sangat enak sekali. Yang kedua ada kue apem.
Kita rumah. Makan deh. Kuenya itu sangat empuk. Yang terakhir kita akan mencobakan sumpur surga. Bentar ya. Lumpurnya sangat kenyal sekali dan enak. Coba sekali lagi. Sangat. Kalian wajib datang ke sini. Baik, terima kasih atas laporan dari Warung Ijo, salah satu kuliner rakyat yang sudah mewarnai kawasan Cikini lebih dari 4 dekade. Pemirsa, dari hidangan rumahan yang sederhana, perjalanan kami kini akan bergeser ke sajian manis yang sangat nostalgia. Di Cikini ada sebuah kedai es krim legendaris yang sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan. Es krim ini bukan hanya digemari masyarakat luas, tetapi juga konon menjadi salah satu favorit Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Hingga hari ini, cita rasa klasiknya tetap dipertahankan menjadikan destinasi wajib bagi siapapun yang singgah di Cikini. Tapi kondisi terkini, di sana kita sudah terhubung dengan rekan kami Zaskia Julianti, yang berada langsung di lokasi kedai es krim legendaris Cikini. Zaskia Julianti, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Zaskia. Pemirsa, saya Zaskia Julianti melaporkan. Saat ini saya sedang berada di Cikini, Jakarta Pusat, tepatnya di kedai Tajana. Es krim Tajana ini sudah berdiri sejak tahun 1951, sehingga kedai es krim ini sudah sangat populer dan menjadi salah satu kuliner tertua di Jakarta ini. Dan Soekarno itu tercatat sebagai pelanggan setia. Jakarta Pusat punya kuliner legendaris yang terlekang oleh waktu loh, yaitu es krim Tajanang. Berdiri sejak 1951 dengan nama Tijanjan sesuai dengan nama pendirinya, yaitu seorang keturunan dari Tionghoa. Kedai ini bahkan pernah menjadi favorit Presiden Soekarno. Pada era 1960-an, namanya diubah menjadi Tajanang dan terus digunakan hingga kini. Meski kedai fisiknya tutup sejak tahun 1991, es krim Tajanang tetap bertahan dan kini bisa dinikmati di lobi Hotel Cikini, Jalan Cikini Raya nomor 81A. Saya sendiri sudah mencicipinya pemirsa, dan benar saja teksturnya lembut, ringan, tidak terlalu manis, dan sangat menyegarkan. Rasa duriannya terasa alami dengan aroma khas, dan sementara Neapolitan memberi kombinasi coklat, stroberi, dan vanila yang seimbang. Tak heran, es krim ini mampu bertahan lintas generasi dan tetap menjadi ikon Cikini. Harganya itu terjangkau sekali teman-teman, dari harga 25.000 sampai 40.000 per porsi. Dengan jam buka Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 20 WIB dan Minggu 10 sampai 17 WIB. Berlokasi dekat Taman Ismail Marzuki dan Gado-Gado Bandung, es krim legendaris ini tetap mudah dijangkau hingga kini. Baik, pemirsa, itulah rangkaian laporan langsung tim kami dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Mulai dari pasar barang antik Jalan Surabaya yang menawarkan jejak sejarah lewat koleksi unik warung ijo dengan cita rasa tradisional yang terus bertahan, hingga kedai es krim legendaris Canang yang menyimpan cerita nostalgia dari masa lalu. Liputan ini menunjukkan bahwa Cikini bukan hanya sekedar kawasan transit dengan stasiun keretanya, tetapi juga sebuah ruang hidup di mana budaya kuliner dan sejarah berpadu, tetap menarik, unik, hingga dikunjungi hari ini. Demikian Breaking News kali ini, saya Rizky Aziza. Terima kasih atas perhatian Anda, tetaplah bersama kami di program berita selanjutnya.